Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyelesaikan tugas metodologi desain dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Baik, langsung saja ke pertanyaan pertama. Memahami konsep dasar metodologi desain sangat penting bagi seorang desainer, karena dengan memahami konsep tersebut, desainer dapat menyelesaikan suatu proyek dengan efisien, sebab dalam membuat proyek itu dilakukan secara terstruktur atau tahap demi tahap, yang dimana akan mencegah kesalahan dalam membuat proyek tersebut. Selain itu, memahami konsep dasar metodologi desain dapat menambah pola pikir kritis seorang desainer saat mendesain. Dengan dipelajarinya tentang memahami konsep-konsep dasar desain, itu mempermudah kita dalam mengerjakan proyek-proyek berikutnya. Kemudian dengan mendapatkan metode belajar yang efektif bisa digunakan untuk memahami materi-materi selanjutnya. Yang pertama yaitu penelitian pengguna. Nah, penelitian pengguna ini dapat dengan cara survei, wawancara, observasi, dan lain-lain. Karena dalam penelitian tersebut, desainer mengenali dan mencari apa yang dibutuhkan oleh pengguna. Selain itu, juga dapat mengefisienkan waktu dan budget dalam mengembangkan suatu produk atau desain. Yang kedua yaitu design thinking. Nah, design thinking sangat penting karena pada proses tersebut bertujuan untuk memecahkan masalah dengan cara sekreatif mungkin. Selain itu, berfungsi sebagai cara untuk meningkatkan seorang desainer dalam menghasilkan solusi-solusi yang efektif dan efisien. Menurut saya, keterampilan kita dapat meningkat karena metode yang ada pada metodologi desain ini menuntut para mahasiswa untuk berpikir kritis. Adanya brainstorming dapat membuat kita lebih leluasa untuk merancang ide-ide untuk diterapkan pada proyek desain. Selain itu, pada tahap ini kita dapat meningkatkan komunikasi antar teman dan juga dapat memecahkan masalah dengan baik dan efisien. Nah, pada metode berpikir desain, kita terfokuskan pada bagaimana kita menyelesaikan atau memecahkan masalah dengan solusi yang inovatif dan hanya berpusat pada pengguna. Pada metode berpikir ini juga memiliki proses yang terstruktur dengan baik. Metode ini bertujuan untuk menghasilkan produk ataupun layanan yang efektif, bermanfaat, dan juga efisien. Sedangkan berpikir kreatif berfokus pada ide-ide yang baru, menemukan solusi yang tidak biasa dan tak terduga. Kemudian pada proses berpikir kreatif tidak terstruktur dan lebih bebas ataupun fleksibel. Tujuan berpikir kreatif seperti meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, menghasilkan ide-ide baru, dan menemukan solusi yang tak biasa. Seperti yang dibahas pada pertanyaan sebelumnya, pada metode berpikir desain kita hanya berfokus pada pengguna. Artinya kita harus menyelesaikan masalah dengan memahami pengguna, melakukan prototyping guna menguji proyek agar masalah terselesaikan dan dengan efisien. Tapi hanya berfokus terhadap pengguna saja. Nah, lain halnya dengan berpikir kreatif. Di sini kita tidak hanya berfokus pada pengguna saja,
Akan tetapi kita bisa bereksperimen untuk mencoba ide-ide yang baru. Kemudian metode berpikir ini juga meningkatkan keberanian dan meningkatkan pemikiran kritis kita terhadap pemilihan solusi yang terbaik pada pemecahan masalah tersebut. Ideation berperan untuk beberapa hal seperti meningkatkan pemahaman terhadap masalah, menemukan solusi yang inovatif untuk meningkatkan kreativitas, dan yang paling penting yaitu dengan ideation, desainer dapat mengeksplorasi berbagai kemungkinan agar menambah dan menemukan solusi yang lebih kreatif dengan berbagai sudut pandang. Pada teknik ideation ini terdapat teknik brainstorming dan lain-lain yang dapat melatih kreativitasan, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, melatih komunikasi antar kelompok dan lain-lain sebagainya, serta membuat kita lebih efisien dalam mengerjakan proyek-proyek desain. Kesimpulan, belajar tentang metodologi desain membawa sejumlah keuntungan seperti meningkatkan kemampuan untuk berpikir secara kritis dan kreatif, memperkuat keterampilan dalam memecahkan masalah, meningkatkan mutu desain, dan meningkatkan keterampilan komunikasi. Dengan menguasai metodologi desain, seseorang akan memiliki kerangka kerja yang terstruktur untuk menyelesaikan masalah dengan solusi yang inovatif dan ramah pengguna. Mungkin itu saja video tugas saya kali ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. People often tell me I'm too young